Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video seputar pelatihan mengemudi, tentunya di channel Ion Vandera. Nah, di video kali ini saya akan sedikit memberikan tips atau tutorial bagaimana cara melakukan perpindahan gigi di tanjakan, atau bahasa lainnya ya oper gigi di tanjakan, seperti itu ya guys. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang kemarin sempat request, sempat nungguin, karena saya baru 2 bulan terakhir ini nggak bikin video, vakum karena kesibukan ya, mungkin nggak perlu diceritakan ya. Mohon maaf sekali, baru ada kesempatan lagi ini saya mau membuat video tutorial ini seperti itu. Jadi sering sekali saya ditanya sama peserta yang khusus di LPK kami. Jadi Mas, bagaimana sih nurunin gigi di tanjakan? Nah seperti itu. Terus yang kedua, biasanya Mas, kalau nanjak sih gigi berapa, seperti itu supaya kuat, seperti itu ya. Makanya saya membuat video ini gitu ya. Oke, jadi oper gigi di tanjakan saya bagi dua ya. Jadi oper gigi secara bertahap, biasanya maksudnya bertahap itu dari semua 3 turun ke 2, terus melambat lagi turun ke 1. Itu maksudnya bertahap, berarti kecepatannya turunnya tuh secara bertahap. Jadi nggak langsung lagi cepet terus tiba-tiba pelan, seperti itu. Nah, terus yang kedua, oper gigi secara lompat ya, jadi dari 3 langsung ke 1, seperti itu. Biasanya itu kalau posisi nanjak tapi jalannya kitanya lagi enak, gas normal, jalan normal, jalan kenceng, tiba-tiba pada saat nanjak papasan sama truk, jalannya sempit ya gitu kan, atau jalannya rusak, tiba-tiba lagi nanjak tapi jalannya rusak, kan nggak mungkin dihajar terus kan. Nah artinya kan di situ kita mengurangi kecepatan secara drastis ya, cuma dari kecepatan gigi 3 40 mana atau 50, tiba-tiba ada truk atau jalan rusak, kan otomatis kita langsung pelan. Nah otomatis langsung pelan, kecepatan itu langsung turun secara bertahap. Cuma dari 50 langsung turun ke bawah 20. Nah itu berarti langsung turunnya ke 1, seperti itu. Nah jadi seperti ini guys. Oke sebentar. Jadi oper gigi di tanjakan ya guys. Oper gigi di tanjakan. Jadi menurunkan gigi di tanjakan ya, kita hitung dari 3 lah. Dari 3 bisa turun ke 2, terus 2 ke 1, seperti itu ya. Atau bisa juga dari 3 langsung ke 1. Biasanya itu, nah itu juga banyak juga yang nanya, Mas oper gigi apa bisa loncat? Ya bisa, jadi yang penting kecepatannya gitu ya. Jadi yang pertama ini untuk mobil kelas 1500 cc ke bawah ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau sumpama nanjak gigi 3, nanjaknya tinggi kayak gitu ya. Kalau nanjaknya tinggi berarti minimal kecepatan itu 40. Jadi dari bawah itu udah kecepatan 40 km per jam. Kalau di bawah 40 ya kemungkinan nggak kuat, tetap kemungkinan besarnya nggak kuat. Jadi paling nggak kalau gigi 3 itu kecepatannya harus di atas 40. Nah nanti kalau kecepatannya menurun ke bawah 30, berarti harus siap-siap ancang-ancang oper gigi 2-nya kayak gitu. Nah terus kalau kecepatannya menurun secara drastis, umpamanya tadinya 40 atau 50, terus tiba-tiba papasan di tanjakan atau jalan sempit atau jalan rusak, kan otomatis kecepatan langsung turun secara cepat ya, secara drastis. Dari 40 turun sampai ke bawah 20. Nah itu sebaiknya giginya dari 3 langsung ke 1 saja. Jadi nggak perlu ngoper ke 2, karena itu akan memakan waktu, jadi kelamaan. Jadi mending langsung ke 1 kayak gitu. Kecuali kalau nanjaknya kecepatannya itu berkurangnya secara bertahap. Jadi bertahapnya maksudnya kecepatan jarum kecepatannya ini turunnya secara berlahan gitu loh. Secara berlahan 40, 35, 30, 25. Nah itulah, urut aja giginya opernya, saya saranin urut dari 3 ya ke 2 dulu ya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya oper gigi di tanjakan itu saya bagi 2. Oper yang secara lompat dari 3 ke 1, atau dari 3 ke 2 baru ke 1, seperti itu. Oke ya guys, jadi saya nanti di depan situ ada tanjakan lumayan terjal, ekstrim. Saya di posisi gigi 2, saya akan tambah ke 3 supaya nanti nggak kuat di sana. Ya ini udah posisi 3 guys. Jadi di posisi 3 bentar lagi mau nanjak, kecepatan 30, jadi kemungkinan nggak kuat, saya gas stabil. Nah perhatikan, saya gas stabil, kecepatannya semakin menurun. Nah ini langsung 1, karena kecepatannya menurun ke bawah 20, seperti itu. Jadi jangan menunda, jangan ke 2 dulu, karena kecepatannya dari 3 sudah menurun sampai ke bawah 20. Jadi sebaiknya langsung ke gigi 1 saja.
Jadi ini udah gigi 1, naik pelan-pelan pasti kuat seperti itu ya guys. Jadi nanti saya ulang lagi oper gigi yang secara bertahap seperti apa nanti. Oke, saya skip dulu, nunggu. Oke, nanti jadi jalan ini tuh naik turun nanti. Cuma naiknya lagi nanti agak jauh lagi. Jadi saya skip dulu. Nah, itu tanjakannya di sana. Tapi saya nggak bisa oper ketiga karena jalannya tidak memungkinkan. Jadi saya dari 2 nanti turun ke 1. Jadi saya akan melakukan perpindahan gigi di tanjakan sana. Oke, kecepatan masih di bawah 20. Jadi karena nggak nanjak jadi masih oke aja. Nanti kalau udah di tanjakan di bawah 20, gigi 2 itu tidak akan kuat. Nah ini tuh. Nah ini nanjak. Nah saya akan oper. Nah ini langsung ke 1. Nah lumayan agak rumit. Jadi koplingnya nggak bener-bener langsung lepas setengah, lalu tahan beberapa detik, lalu lepas lagi. Terus gasnya ngikutin, gasnya neken pada saat koplingnya sudah keangkat separuh. Gasnya nekan, lalu kopling habis seperti itu. Saya akan masukin 3 supaya nggak kuat nanti di sana nanjak. Tapi saya akan oper secara bertahap. Nah ini nanjak, saya akan oper 2 dulu. Nah kecepatannya menurun lagi di bawah 20, papasan dengan motor sempit. Saya turun ke 1. Motor pelan-pelan, cewek cuy. Biar dia lewat dulu, saya maju pelan-pelan. Koplingnya perhatikan koplingnya, nah baru lepas. Jadi pada saat maju pelan-pelan, koplingnya itu nggak dilepas full ya guys. Ini persimpangan, koplingnya standby dulu, siap-siap saja. Tengok kanan kiri. Kalau rame ya koplingnya nekan lagi, tapi kalau sepi nggak perlu. Sepi, belok, iya. Ya, tambah 2. Oke, ini udah posisi 2. Nanti jalan ini akan mulai menurun. Setelah menurun akan menanjak lagi. Tikungan tajam, terus turun. Persiapkan di atas rem. Kosong. Perhatikan kirinya aman. Belok ke kiri, mulai berbelok, balas. Jadi turun pelan pun, turunnya pelannya di bawah 20 ya. Masih belum menggunakan kopling, jadi hanya menggunakan rem. Kecuali kecepatannya sampai 0, baru koplingnya ditekan. Gigi masih menggunakan 2. Jalan sempit, ada motor. Perhatikan sisi kiri ada got, nyebur nggak, bisa dicek dari spion kiri. Kalau di spion kiri masih ada sisa berarti masih bisa minggir lagi. Tapi kalau dari spion kiri udah habis berarti ya sudah, jangan minggir lagi. Seperti itu. Ini jalannya berkelak-kelok, naik turun. Jalan desa memang. Ada truk di sana jadi saya harus nunggu dari sini. Belok kiri, kanan kiri. Perhatikan kecepatannya. Walaupun ini jalan datar, karena kalau jalan nanjak ini kecepatan di bawah 20, giginya 1. Tapi kalau jalan datar mungkin kita nunggu 0. Nunggu 0 baru kita turun 1. Seperti itu. Dan nunggu truk. Oke. Oke, sempit guys. Ada patok di sana, perhatikan. Patoknya ngepres, tapi truk aja muat. Masa kita mobil seni nggak muat? Patok sebelah kanan aman, kiri aman. Perhatikan, spion masuk aman, spionnya nggak nyenggol aman, buntutnya, ekornya aman, masih ada jarak. Nah seperti itu. Karena ini nanjak, jadi saya belum tambah gigi. Kecepatan masih di bawah 20. Ini bendungan Selingan namanya. Ya, kalau sore rame biasanya saya tambah 2 dulu.
wisata lokal seperti ini. Biasanya banyak cewek-cewek nongkrong ini kalau sore guys. Nanti itu ada tanjakan, nanti saya dari posisi 2 turun ke 1. Ya kalau gigi 2 gas terus kuat, tapi agak bahaya soalnya di tikungan sana, depannya tikungan terus jalannya rusak. Jadi saya tetap harus oper 1. Kalau saya opernya nanti ketika mau nanjak di sini karena saya harus pelan. Tuh, perhatikan di bawah 20 1. Perhatikan koplingnya, cara ngangkatnya. Nah, jadi pada saat kopling ngangkat berlahan, gasnya masuk nekan pelan-pelan seperti itu guys. Jadi nggak mungkin di sini kalau gigi 2 nggak akan kuat kalau kecepatannya segini karena jalannya rusak. Ya kali kalau kalian mau jalan rusak mau gas terus, mungkin hancur nanti mobilnya. Ada portal di situ. Apa kita harus bayar? Silak. Oke, kita mobil kecil nggak ngasih mil ya. Itu untuk mobil dump truk biasanya yang muatin pasir harus ngasih mil di situ. Kita lurus nanti di sana, kita masuk gigi 2. Nanti di sana akan nanjak lagi guys. Tengok kanan, aman, lurus, masuk guys. Skip dulu. Saya akan coba 3 lagi. Nah, saya akan kecepatan pelan. Jadi kecepatan di bawah 30. Nah, kalau tanjakannya agak landai kayak gini, boleh secara bertahap. Nih, turun 2. Dia menurun lagi di bawah 20. Saya turun 1. Perhatikan koplingnya. Tuh, jadi sangat santai sekali ngangkatnya. Jadi nggak perlu langsung lepas. Oke, 2. Jadi intinya bagi yang belum pernah nyoba ya coba aja dulu. Otomatis kalau di percobaan pertama biasanya nggak mungkin langsung halus. Biasanya entah itu meraung gasnya, kalau nggak koplingnya diangkat terlalu cepat sehingga mobilnya nyendat gitu ya, atau engine brake gitu. Jadi tapi biasanya di percobaan kedua, ketiga nanti akan mulai paham. Intinya mau pinter itu harus melakukan kesalahan dulu. Jadi akan belajar dari kesalahan. Jadi dengan pengulangan akan menjadi sempurna. Asik. Seperti itu ya guys. Jadi intinya dicoba latihan oper gigi atau nurunin gigi di tanjakan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin hanya itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, salah kata, ada kekurangan. Bagi yang paham ya silahkan ditambahi ya, maksudnya ditambahi. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan, silahkan ditambahi. Oke, terima kasih bagi yang sudah mendukung. Bagi yang belum, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, di lain video. Semoga video ini bermanfaat. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.